Sahabat-sahabatku terkasih, dahulu ketika zaman kerajaan, ada seorang janda beranak dua, laki-laki dan perempuan. Pada waktu itu, di Danau Beratan, sebelum terjadinya Danau Beratan, singkat cerita, sang ibu mempunyai hubungan dengan seekor ular. Dia adalah siluman ular besar atau ular naga yang berdiam di dalam lubung padi dekat rumahnya. Lama-kelamaan sang anak mulai menaruh curiga, kenapa ibunya setiap pulang dari hutan selalu naik ke lumbung. Pada suatu saat ketika ibunya pergi ke hutan, dia naik ke lumbung. Di dalam lumbung dilihatnya ada tumpukan telur yang ukurannya lebih besar dari telur ayam. Di tengah tumpukan telur tersebut terdapat sebuah telur aneh. Telur tersebut diambil dan dimasak, lalu dimakan oleh anaknya yang laki-laki. Seketika wujud kakaknya berubah menjadi ular. Karena khawatir akan menimbulkan keributan di dalam kampung, mereka pergi ke hutan mencari ibu mereka. Lalu oleh sang adik kakaknya tersebut digendong lari ke dalam hutan. Di dalam hutan mereka bertemu dengan ibu mereka yang sedang berjalin kasih dengan seekor ular naga. Lalu marahlah mereka karena menganggap gara-gara naga tersebut si kakak menjadi seperti itu. Ditantangnya ular naga tersebut berkelahi. Akhirnya sang kakak yang telah berubah wujud menjadi ular berhasil mengalahkan ular naga tersebut. Namun sayang, ibu mereka pun turut meninggal dalam perkelahian itu. Kemudian mereka berjalan sampai ke arah Bukit Lesung. Sesampainya di sana, sang kakak berpikiran dia harus masuk ke perut bumi, sebab dia telah menjadi naga, yaitu naga gombang. Naga gombang, naga gombang. Supaya adiknya tidak kaget, dia lalu menyuruh adiknya mengambil air dengan keranjang. Tujuannya agar ketika dia masuk ke perut bumi, adiknya tidak melihat dan kaget. Ketika adiknya sibuk mengambil air dengan keranjang tersebut, sang kakak masuk ke dalam kawah gunung. Saat adiknya kembali dari mengambil air, sang kakak telah berada di perut bumi. Sang kakak berkata, "Jangan kau tangisi, kakakmu memang sudah takdirnya berada di bawah perut bumi." Sesampainya di bawah, sang kakak yang telah menjadi ular naga tersebut melingkar seperti posisi ular sedang tidur. Konon katanya, kalau sang kakak gelisah ingin tahu kabar adiknya di atas, dia akan bergerak yang mengakibatkan bumi menjadi bergoyang. Karena itulah ketika terjadi gempa, masyarakat Bali akan berteriak, "Hidup, hidup, hidup, hidup," sambil membunyikan kentongan untuk memberitahu sang kakak bahwa adiknya masih hidup di atas. Nah, sahabatku terkasih, tradisi lokal Bali pun menyuratkan gempa bumi sebagai suatu proses alami. Manusia Bali sangat mengenal mitologi Bedawang Nala yang menjadi dasar Gunung Mahameru. Bedawang Nala itu diikat oleh dua naga, yakni naga Gombang dan naga Gini. Dalam teks-teks sastra, naga Gombang itu disebut Anantaboga dan naga Gini itu disebut Basuki. Ada lagi naga Taksaka yang berada di angkasa. Bila bedawang nala itu bergerak, Anantaboga pun bergerak. Gerakan itulah yang disebut lindu atau gempa, khususnya gempa tektonik. Bila gerakan bedawang nala demikian hebat, naga Basuki pun ikut bergerak sehingga timbul tsunami. Hal ini pernah dibicarakan oleh Ide Pedanda Putu Yoga dari Kriya Tunjuk Marga Tabanan. Sepintas kisah ini terkesan sebagai dongeng semata, padahal jika dikupas lebih dalam, paparan itu sangat logis dan ilmiah. Bedawang Nala merupakan simbol dari Agni, api, yang ada di dasar bumi, yakni magma. Dapat juga disejajarkan sebagai lempeng bumi. Naga Anantaboga merupakan simbol tanah. Ananta berarti tidak habis-habis, sedangkan boga berarti makanan. Anantaboga berarti yang tidak habis-habis memberikan makanan.
yang tidak habis-habis menyediakan makanan bagi manusia tiada lain tanah atau ibu pertiwi yang melahirkan berbagai pala gandum dan palawija. Sementara naga Basuki merupakan simbol air. Basuki berarti keselamatan atau kehidupan. Yang bisa melahirkan kehidupan adalah air. Di mana ada air, maka di sana ada sumber kehidupan. Para ilmuwan modern sendiri secara sederhana membahasakan terjadinya gempa bumi akibat adanya tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Saat lempeng bumi bertumbukan, tanah pun ikut berguncang. Bila tumbukan terjadi di dasar laut dengan kekuatan di atas 6 skala Richter dan kedalaman yang dangkal, air laut pun naik yang dikenal dengan nama tsunami. Bukankah tidak jauh berbeda dengan gambaran kisah Bedawang Nalu itu? Kisah soal Bedawang Nalu diikat Anantaboga dan Basuki ini kemudian divisualisasikan dalam wujud pelinggih Padmasana. Selain itu, dalam sejumlah ritual penting di Bali, visualisasi itu pun dapat dilihat dari sarana upacara yang diaturkan. Pelinggih dan upacara yang kita laksanakan itu merupakan miniatur dari lapisan-lapisan bumi, serta menggambarkan proses yang terjadi di alam ini. Hindu sendiri mengenal bumi mempunyai 7 lapisan yang dinamai Sapta Patala. Sapta Patala itu yakni Patala, Atala, Witala, Nitala, Talatala, Mahatala, dan Sutala. Ilmuwan modern pun menyebut bumi ini terdiri dari sejumlah lapisan seperti litosfer, astenosfer, serta mesosfer. Lapisan-lapisan ini senantiasa bergerak mencapai titik keseimbangannya. Dalam upaya mencapai titik keseimbangan itu tentu saja ada perubahan, pergeseran, atau ada lapisan yang lepas. Karenanya, budayawan Ketut Sumarte menyatakan dalam kamus alam tidak ada istilah bencana. Tak pula ada cerita soal alam yang marah. Alam tak pernah marah, malah sangat pemurah. Alam hanya berusaha mencapai keseimbangan sesuai hukum yang dimilikinya. Bila alam tidak seimbang, maka alam sendirilah yang akan menyeimbangkannya. Karena itulah, tradisi beragama masyarakat Bali tidak pernah lepas dari spirit untuk menjaga keseimbangan alam. Manusia sebagai bagian dari alam tidak bisa luput dari hukum keseimbangan alam itu. Untuk itu, jalan satu-satunya yang harus dipilih manusia adalah menyelesaikan diri dengan alam. Menyesuaikan diri dengan alam. Alam mestilah diakrabi, disayangi, dirawat sehingga manusia pun turut dirawat dan dijaga. Jika manusia angkuh menentang alam, maka alam akan menagihnya kembali dengan caranya sendiri. Dalam bahasa ide Bedanda Putra Yoga, manusia jangan hanya ingat dan bisa mengambil dari alam, tetapi juga bisa memberi. Ide Bedanda lalu mengibaratkan dengan pelinggih yang senantiasa berisi pedagingan. Jika manusia hanya mengambil terus pedagingan itu tanpa memupuk, maka dunia pun jadi kuncang. Rahayu Semeton Sami.